Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kali ini kita pengen membahas bagaimana berjualan ya atau berdagang itu biar laris, biar rame ya, barang dagangan kita cepat laku. Nah, ini kita bahas. Kalau kemarin kita sudah melakukan tentang biar uangnya narik orang untuk membeli di tempat kita. Kali ini bagaimana kita berjualan biar barang dagangan kita ini cepat laku. Dan ini udah terbukti kok. Ini udah dipraktekkan. Jadi saya pengen share di sini kepada teman-teman bagaimana sih caranya. Entah itu jualan apapun, mau jual tanah, mau jual sembako, mau jual mobil, mau jual furniture, mau jual apapun yang itu dagangan berbentuk fisik. Nah, ini saya sampaikan. Mungkin teman-teman berpikirnya pasti aneh-aneh lagi nih. Videonya selalu mengajarkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya memang aneh. Dalam artian anehnya di sini sebenarnya memang ini bisa diterapkan. Karena kalau dibilang aneh itu karena kita nggak terbiasa melihat seperti itu atau melakukannya. Mungkin memang dianggapnya aneh dan wah ada-ada aja. Sekarang kita mulai ya. Saat kita memiliki barang dagangan, jangan lupa kita juga berterima kasih pada barang dagangan itu. Karena apa? Barang dagangan itu udah mau dan dia datang ke tempat kita, ke toko kita ya, mau itu showroom, mau itu toko kelontong, mau itu apapun yang kita berjualan dalam bentuk fisik. Misalkan nih kita jualan sembako, jualan beras misal gitu, ya kita terima kasih aja sama berasnya. Makasih ya kamu udah kesini dan nanti kamu akan diambil orang yang jadi tuanmu, terus kamu akan memberikan keuntungan bagiku. Nah, seperti itu kita berterima kasihnya. Sebenarnya barang dagangan pun bisa kita ajak ngomong. Kenapa? Ya karena mereka itu sebenarnya memiliki getaran juga. Getaran yang bisa mengundang si pembeli. Terus bisa berkomunikasi juga dengan kita. Nah, mungkin nanti di video-video selanjutnya ya, entah kapan, kita bahas bagaimana pola kita. Misalkan nih kita ngomong ke sesuatu, ke barang, terus barang itu ngasih jawaban bagaimana, terus metodenya bagaimana, dia komunikasinya lewat apa ke kita. Nah itu ada dan itu nanti kita ulas ya, kita buatkan videonya nantinya. Tapi bertahap ya, kita bahas sesuatu yang lain dulu. Teman-teman usahakan saat memiliki dagangan, usahakan teman-teman itu berkomunikasi dengan barang dagangannya. Contoh, ada dulu orang jual mobil itu dititip di showroom, itu udah 3 bulan lebih gak laku-laku. Kenapa? Ya cuman dititip, si pemiliknya nggak menerapkan cara penjualannya bagaimana, terus nilai jualnya juga lebih tinggi dari nilai pasaran. Terus akhirnya apa? Di showroom itu cuman jadi pajangan aja, nggak laku. Karena apa? Showroom menilainya, oh ini terlalu tinggi, barangnya terlalu tinggi harganya. Si pemilik mobil ini bilang, bantu dong jualin ini mobil sekian harganya. Semua showroom mobil dan semua orang termasuk broker mobil, makelar, itu bilang itu harganya ketinggian, gak mungkin itu bisa laku. Dan apa? Orang yang dipercaya untuk menjualkannya ini datang melihat mobilnya, disentuh, diajak ngobrol, kamu panggil tuan kamu dong, kamu pulang ikut tuan kamu, berapapun harganya. Dan teman-teman tahu nilai mobil bekasnya ini di atas 500 juta ya, padahal di pasaran di bawah 500 juta. Dan selanjutnya setelah diajak ngobrol bla 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 bla, mulai ditawarkan. Oke, penawaran di 510 juta. Dan apa akhirnya? Si pembeli datang itu dari luar kota, belum pernah ketemu dan gak kenal, baru via telepon udah transfer. Ini untuk DP dulu, besok mau cek dulu ke showroom, ke bengkel resminya, track recordnya bagaimana. Oke, setelah dicek, nego harga, hanya turun 2 juta. Dari 510 juta jadi 508 juta. Nah, percaya nggak teman-teman? Kalau kita berjualan, terus barang dengan kita ajak ngobrol, itu dia juga akan manggil tuannya. Karena apa? Dia akan mengundang seseorang yang selaras dengan dirinya dan bisa membawanya pulang untuk merawatnya. Itu apapun ya, termasuk sembako, termasuk ya pokoknya yang barang berbentuk fisik, itu kita bisa lakukan. Dan itu tentu saja akan ada hasilnya. Coba deh kalau nggak percaya, praktekin, tapi dengan tulus ya. Jangan coba nggak ada kata coba. Kalau kita coba intinya kita ragu. Tapi kalau kita totalitas 100% kita gue jalankan. Nah itu akan kita dapatkan dan itu akan
kita realisasikan dan kita melakukan penjualan yang banyak. Jangan ragu. Kalau misalkan, wah nanti kalau dilihat orang bagaimana, dikira gila, masa barang dagangan diajak ngomong. Ya nggak gitu. Kalau misal toko udah tutup, nggak ada masalah. Atau pas belum ada orang, ajak ngobrol aja. Ya, ajak ngomong kayak kita ngomong sama teman atau nasihatin anak. Nah, seperti itu caranya. Nanti setelah itu, setelah aku ucapkan juga terima kasih. Kadang orang yang ragu itu adalah cara menerapkannya. Kalau kelihatan orang bagaimana, kalau nanti aku dipikir gila gimana, itu nggak ada masalah. Sebenarnya kalau kita mau melakukannya, kita curi-curi aja waktunya, kapan dan di mana. Dan ini terbukti. Ada seseorang yang memang menerapkannya, seseorang yang menjalankan ini. Bayangin, sebuah toko yang tadinya omset setiap bulan itu nggak nyampe 30 juta. Begitu dia terapkan, karena dia seorang profesional, dia konsultan juga, dan dia menerapkan law of attraction. Akhirnya apa? Barang semua yang lama, stok lama udah tahunan di situ, diajak ngobrol, disuruh nyari tuanya, manggil tuanya, dan akhirnya apa? Sampai sekarang tiap bulan lebih dari 200 juta omset dengan strategi law of attraction. Jangan ragu menerapkan ini, dan kalau misalkan malu nanti dilihat orang bagaimana, ya saat orang itu nggak ada, baru terapkan aja, nggak apa-apa. Ajak ngobrol kayak temen, kayak dia kerabat kita, gitu aja. Nggak perlu harus dilihat orang. Kalau dilihat orang nanti ada orang pesimis. Ini orang gila nih, masa barang diajak ngobrol, diajak ngomong. Terus ada cerita lagi nih, ada orang menghubungi saya, dia tanya, dia dulunya jualan sembako, toko dia ini paling rame di daerahnya. Terus ada toko baru di depannya, dan nggak tahu yang sebenarnya bagaimana. Katanya si toko baru ini bilang bahwa toko depannya itu, toko orang yang menghubungi saya itu memelihara kuntilanak untuk pesugihan, untuk penglarisnya. Nah, si orang ini bingung, saya nggak ngapa-ngapain, kenapa saya dikatain seperti itu? Solusinya harus bagaimana? Saya bilang, besok cetak spanduk yang besar, pasang di depan toko, kasih tulisan yang besar juga. Apa tulisannya? Kuntilanak pindah ke depan. Seperti itu. Jadi kayak misalkan kita jualan, kita pakai penglaris atau apa, itu sebenarnya anchoring. Itu sebenarnya adalah kita sendiri yang menanamkan anchoringnya di situ. Seperti saat kita kebelet BAB di tengah jalan, kita kantongin batu. Wah, udah gak kerasa lagi. Nah, seperti itu. Kayak misalkan kita datang ke orang yang katanya pinter, bukan pintar. Itu kita dikasih jimat nih. Wah, nanti taruh di sini, taruh di situ. Padahal apa? Itu sugesti aja. Sugesti kita udah ditanamkan seperti itu. Contoh teman-teman kemarin udah bisa bikin sendiri kan? Ya mungkin kalau ada yang sudah membuktikannya, entah udah kenaikannya sedikit atau banyak, silahkan tulis di komentar ya. Karena itu sangat efektif ya, dan itu memang kalau kita 100% melakukannya, gak coba-coba, gak misalkan, gak semoga, itu akan bekerja. Contoh, orang yang datang ke orang pintar itu rata-rata apa? Dia percaya, oh iya, ini dari ini, wah pasti manjur nih jimatnya, penglarisnya. Nah, itu sebenarnya karena sugesti aja ya, karena pikiran kita ini sangat luar biasa banget. Tuhan menciptakan pikiran kita atau diri kita, setiap manusia ini dengan kekuatan yang maha dahsyat ya. Sukses berkelimpahan.